Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in amma ba'du. Yang terhormat Al Ustadz Umar Mita LC dan teman-teman semua serta hadirin dan hadirat yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat taufik dan rahmatnya lah kita bisa semua hadir di majelis ini, kajian Thalibul Ilmi 385 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam yang mana beliaulah yang mengajarkan kita agama Islam dengan penuh perjuangan dan pengorbanan. Islamlah sebagai satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pegang erat sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini alhamdulillah majelis kita akan diisi oleh Al Ustadz Umar Mita LC. Alhamdulillah wa syukurillah beliau sudah hadir. Beliau adalah seorang dai dan ulama muslim yang telah berkiprah lama dan dalam dunia pendidikan dan dakwah Islamiyah di level nasional Indonesia. Adapun judul pada hari ini adalah menanamkan himmah aliyah untuk meraih kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Himmah aliyah dalam arti sederhananya adalah semangat yang tinggi kepada perkara-perkara yang mulia. Di dunia ini, di dalam usaha manusia untuk meraih ridhonya Allah dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, jalannya pun pasti terjal, penuh dengan ujian dan penuh cobaan. Himmah aliyah inilah yang menjadi bekal kita untuk menghadapi ujian dan tantangan tersebut. Dan Islam menyuruh umatnya untuk bercita-cita tinggi dan bukanlah sebagai seorang yang berlemah diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faiza farata fansab." Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan lain. Dalam sirah Rasulullah SAW, ketika orang-orang Quraisy mendatangi paman Rasulullah Abu Talib dan memintanya supaya membujuk Rasulullah SAW agar menghentikan dakwahnya, kemudian Abu Talib menyampaikan perihal tersebut dan Rasulullah bersabda, "Wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan meninggalkannya hingga aku binasa." Inilah himmah aliyah yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam ilmu dan agama, dalam perintah Allah sehari-hari, bagaimana memberikan himmah aliyah yang tinggi dan rendah. Untuk penjelasan lengkapnya, mari kita dengarkan sirama rohani dari Al Ustadz Umar Mita LC. Silakan Pak Ustadz. Jazakallah khair Bapak. Tentunya senang sekali saya hari ini bisa berjumpa dengan alumni SMA 3. Salah satu di antara perkumpulan dan pertemuan yang indah itu dan barokah itu adalah pertemuan yang selalu terselenggara karena kecintaan kepada Allah dan tentunya tidak pernah sepi saling menasihati di dalam kebaikan. Alumni yang selalu bertemu di Taman Ilmu selalu saya memberikan respek dan memberikan doa. Semoga mereka adalah saudara-saudara yang dipertemukan oleh Allah. Dulunya mungkin belum mengerti, tapi setelah melewati separuh umurnya, akhirnya mulai banyak yang saling menasihati. Dan ini tanda keberkahan, karena berkah itu dengan bertambahnya ketaatan dan bertambahnya ilmu dalam kehidupan. Semoga setiap alumni SMA 3 Jakarta Angkatan 85 selalu diberikan oleh Allah keberkahan. Semoga saling mencintai karena Allah. Semoga saling menjadi saksi kebaikan dan ketaatan yang dilakukan oleh saudaranya. Dan semoga kita saling menghadiri kalaupun ada yang ditakdirkan wafat, maka kitalah yang terus mendoakan teman-teman yang telah membersamai kita di waktu muda. Dan tentunya untuk alumni SMA 3, semoga pertemanan kalian insya Allah adalah pertemanan insya Allah ke surga. Semoga saling mencari, semoga saling memberi syafaat. Karena di antara dahsyatnya perjumpaan karena Allah itu saling bisa memberi syafaat. Mungkin kita pernah salah di waktu muda, mungkin kita pernah khilaf di waktu lalu. Tapi yang jelas Allah itu melihat bagaimana penutupnya. Berapa banyak orang yang di waktu mudanya berkubang dengan kemaksiatan, tapi di akhir kehidupannya dia justru sedang manisnya berdekatan dengan Allah. Dan Rasulullah mengabarkan sebuah berita gembira. Innamal a'malu bil khawatim, amal itu tergantung penutupnya. Semoga perjumpaan alumni SMA 3 ini nanti perjumpaan dengan penutup-penutup yang manis bagi setiap orang yang ada di dalamnya. Amin insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri dan para santriwati, kepada seluruh para tamu di teras kehidupan ilmu, yang semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah afiat, semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan, dan semoga Allah selalu menyibukkan kita di dalam ketaatan. Karena waktu pada dasarnya memiliki dua sisi. Ada satu sisi seseorang itu akan dimurkai oleh Allah disebabkan waktunya. Sebagaimana di sisi yang lainnya ada manusia yang mendapatkan kecintaan oleh Allah ya karena dia memaksimalnya. Makanya Hasan Al-Basri menyampaikan sebuah kalimat quote yang indah. Wa min alamati sukhtillah ayushkilahu bima la yanfa. Allah itu kalau sudah tidak ridho, Allah itu kalau sudah tidak senang sama orang, maka Allah tidak secara otomatis menjadikan dia mendapatkan musibah ataupun kematian. Terkadang kemurkaan Allah itu dimulai ketika orang itu akan disibukkan dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Jadi dari perkataan inilah kita bisa paham, berarti kalau ada orang yang diridhai oleh Allah, mereka akan disibukkan oleh Allah di dalam kebaikan. Setiap detiknya berubah menjadi menit, menit berubah menjadi jam, jam berubah menjadi hari dan pekan, yang semuanya dalam kerangka kebaikan dan ketaatan. Semoga Allah memberikan kepada kita afiat, semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan, dan semoga Allah memberikan setiap waktu yang kita peroleh dan kita dapatkan selalu berputar pada sesuatu yang diridhai oleh Allah, menjadi lembaran-lembaran kebaikan yang nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan semoga bisa menjadi pemberat mizan kebaikan kita. Ya Allah, anugerahkanlah kami waktu-waktu yang bermanfaat untuk akhirat dan dunia kami. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan hari ini kita berjumpa. Kita diberikan oleh Allah kenikmatan, di mana ini kenikmatan khusus. Ada kenikmatan umum, ada kenikmatan khusus. Kenikmatan umum itu pakaian, sandang, papan, pangan. Kenikmatan itu diberikan kepada siapapun di antara manusia, tidak terkecuali, tidak memandang latar belakang seseorang. Orang akan diberikan kenikmatan-kenikmatan umum dalam kehidupan mereka. Orang yang beriman diberikan kenikmatan umum, orang yang tidak beriman pun akan diberikan kenikmatan umum, dan orang yang beriman pun mendapatkan. Tapi ada kenikmatan yang kedua, yaitu kenikmatan khusus. Kenikmatan khusus itu adalah kenikmatan di dalam ilmu yang menambah kekuatan iman kita. Ini disebut dengan kenikmatan khusus. Allah memberikan dunia kepada yang Allah kehendaki dan Allah tidak kehendaki. Tapi kalau Allah memberikan ilmu hanya kepada hamba yang Allah kehendaki kebaikan. Dan inilah yang menjadikan kita senang. Kita pada kesempatan ini diberikan oleh Allah pertemuan di Taman Ilmu. Dan sesungguhnya ilmu pada dasarnya menguatkan, ilmu memberikan kekuatan. Ilmu itu pada dasarnya merubah yang kotor menjadi bersih. Ilmu itu merubah yang keruh menjadi bening. Ilmu itu memberikan kelapangan dari kesempitan yang kita peroleh. Dan ilmu yang kita dapatkan mampu merubah setiap musibah menjadi anugerah. Setiap kita mendapatkan ilmu dalam kehidupan kita. Makanya sekali lagi tidak salah kalau Allah dan Rasul-Nya mendefinisikan ilmu itu sebagaimana cahaya. Karena cahaya ataupun pelita yang diwakili dari sifat ilmu, maka membebaskan kita dari berbagai macam kegelapan dan kebutuhan di dalam kehidupan kita. Makanya orang kalau sudah mendapatkan ilmu, banyak blind spot dan banyak titik buta yang dia miliki tercerahkan dan tercahayakan dengan pelita ilmu. Karena pada dasarnya setiap manusia selalu memiliki blind spot, dan manusia selalu memiliki titik buta yang tidak bisa dilihat oleh dia sendiri. Dan tidak ada yang bisa memberikan dia kebebasan dari seluruh blind spot dalam hidupnya kecuali adalah ilmu. Makanya itulah yang menjadikan Allah dan Rasul mensifati ilmu dengan kata nurun, cahaya. Karena kebutuhan kita, titik butanya kita, blind spotnya kita, tidak akan bisa tercerahkan kecuali dengan ilmu yang kita peroleh dari Allah. Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah kehendaki dan orang yang tidak Allah kehendaki. Allah yang senangi atau tidak Allah senangi. Tapi kalau Allah memberikan ilmu hanya kepada orang-orang yang Allah kehendaki di dalam kebaikan. Dan senangnya kita termasuk orang yang limited edition. Kalau kita sudah disibukkan di taklim, sudah disibukkan di ilmu, maka ini termasuk satu anugerah yang besar.
Semoga kita bisa meresponnya dengan baik dengan kita bersyukur, melahirkan amal perbuatan sehari-hari, melahirkan bagaimana kekuatan kita di dalam berdakwah dan bagaimana kita bersabar. Apapun resiko dan konsekuensi yang kita peroleh dan kita dapatkan. Kepada Allah kita bersyukur atas semua kenikmatan besar ini, kenikmatan khusus ini. Dan kepada Allah kita memohon pertolongan. Syukur itu menenangkan, syukur itu membahagiakan. Dan salah satu hal yang patut disyukuri adalah kenikmatan ilmu. Seluruh para santri dan para santriwati yang semoga Allah rahmati. Kita tentunya dalam kehidupan ini, kita manusia adalah pelakon di dalam satu panggung yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Tentunya ketika kita adalah satu pelakon yang Allah iris kewajiban dalam kehidupan kita untuk beribadah kepadanya dan menghambakan diri kepadanya, dan itu merupakan tujuan kenapa kita diciptakan sebagai pelakon di dalam panggung yang bernama dunia. Ketika kita sudah menyadari diri kita adalah pelakon dari sebuah kebaikan untuk beribadah kepada Allah, maka kita harus mengenal bagaimana karakter panggung yang kita berdiri di atasnya. Kita harus memahami tentang panggung yang kita hari ini berjalan di atasnya, karena salah satu kenaifan kita, kebodohan kita, ketika kita menjadi pelakon dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah, tapi kita tidak mengenali bagaimana sifat panggung yang kita injak atau yang kita berdiri di atasnya. Kita tidak mengenali bagaimana sifat ibadah yang harus kita lakukan di atas panggung yang bernama dunia. Inilah yang menjadikan kita harus paham bahwasanya di dalam kita, di dalam tujuan Allah menciptakan kita supaya kita beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya Allah itu menjadikan dunia ini menjadi tempat betul-betul bagi kita untuk menyelesaikan satu persatu ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya dunia ini merupakan sesuatu yang berat. Dan sesungguhnya dunia itu bukan sesuatu yang ringan. Allah tidak pernah mengatakan dunia itu mudah, tetapi Allah itu mengatakan setiap kesulitan di situ ada dua kemudahan, tapi sejatinya memang dunia itu memang menjadi ujian. Dunia itu menjadi berat dengan seluruh konsekuensi dan komitmen yang harus kita lakukan sebagai pelakon dalam panggung yang bernama dunia. Menjadi manusia muslim itu tidak hanya sekedar hidup. Ada sebuah konsekuensi, ada sebuah kewajiban, ada sebuah komitmen yang harus dia selesaikan satu persatu di dalam penghambaan diri kepada Allah, dan itu sesuatu yang tidak bisa ditawar dan sesuatu yang tidak bisa dikurangi. Bagaimana kita memberikan komitmen, konsekuensi, serta memberikan kewajiban kita di dalam penghambaan diri kita kepada Allah. Makanya disinilah kita menjumpai apa yang dikatakan oleh seorang sahabat. Ada seorang sahabat itu mengatakan di dalam salah satu perkataan beliau, innahu lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitanun fa'aitu lahu bisabr. Sesungguhnya tidaklah dunia ini yang tersisa kecuali hanyalah ujian. Kecuali yang tersisa itu hanyalah fitnah. Dan itu berat. Ujian dan fitnah itu dua-duanya berat. Menjadi ujian dalam kehidupan hamba yang beriman ketika menjadi pelakon. Maka beliau, sahabat ini lalu berkata, fa'aitu lahu bisabr. Persiapkanlah dirimu untuk menghadapi beratnya urusan dunia dalam komitmen, konsekuensi yang kamu harus selesaikan, maka persiapkanlah dirimu dengan bersabar. Dan tidaklah kita diperintahkan 99 kali di dalam Al-Quran untuk bersabar, kecuali Allah itu mengetahui betapa besarnya ujian yang didapatkan oleh setiap manusia ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak mudah dan tidak gampang. Makanya disebut jalan kebenaran di dalam surat Al-Balad. Di dalam surat Al-Balad itu, di dalam ayat yang ke-12, Allah menyampaikan kepada kita bahwasanya jalan kebenaran itu disebut dengan jalan akobah, jalan menanjak. Tentunya yang memberatkan, tentunya yang memayahkan. Karena memang tidak bisa karena memang pada dasarnya itulah yang disebut dengan karakter jalan kebenaran. Dia tidak disebut dengan jalan permadani, dengan warna merah yang mempesona, yang menjadikan setiap orang berjalan dengan kemudahan dan keringanan. Bukan. Allah itu mensifati jalan ibadah dan jalan kebenaran itu dengan kata akobah. Dan kata akobah itu adalah jalan mendaki lagi menanjak, yang tentunya tidak ada yang bisa sampai pada ujungnya kecuali adalah mereka yang berkarakter kuat,
dan mereka tentunya yang bersabar. Makanya sering saya menyampaikan di banyak kesempatan, sesungguhnya jalan kebenaran itu jalan yang panjang. Yang lelah akan lelah, yang letih akan letih, yang bosan akan bosan, yang berbalik arah akan berbalik arah. Yang tertinggal dan tersisa hanyalah mereka yang betul-betul bersabar, dan itulah yang akan terus berjalan di atas kebenaran. Allah tidak mewajibkan kita sampai di ujung jalan kebenaran, tapi Allah mewajibkan kita supaya kita mati di atas jalan kebenaran. Maka itulah yang menjadi tugas kita dengan seluruh konsekuensi yang memang harus kita berikan dalam membayar setiap komitmen dan tanggung jawab kita di dalam penghambaan diri kepada Allah. Dan ini adalah panggung kita, panggung yang memberikan kesulitan dan rasa berat di dalam penghambaan kita kepada Allah, tetapi balasan dari Allah jauh lebih besar daripada semua pengorbanan yang kita berikan. Makanya setelah kita memahami bahwasanya jalan kebenaran itu adalah jalan mendaki dan jalan menanjak, maka tentunya disitulah kita mulai memahami sebuah realita. Berarti jalan perjalanan kita ini betul-betul memberikan pengorbanan, meminta pengorbanan, iya. Tidak usah kita membayangkan jauh ya tentang surga, membayangkan tentang kita ingin hidup enak di dunia saja, banyak konsekuensi dan kewajiban yang harus kita lakukan. Jangan kita kira orang yang sukses itu orang yang rebahan. Orang yang sukses yang kita lihat, dia menjadi konglomerat nomor 10 di Indonesia, ataupun nomor 7, ataupun nomor 5. Itu pada dasarnya yang kita lihat tidak menggambarkan pengorbanan yang dia berikan sampai pada posisi itu. Mungkin tidurnya cuma 4 jam, mungkin dari pagi sudah meeting, mungkin siangnya tidak sempat makan siang, mungkin malamnya juga masih memikirkan bagaimana anak perusahaannya dan ribuan karyawannya. Disitulah kita memahami, kalaulah hanya mendapatkan sebuah kemapanan finansial dan bebas finansial, menjadikan seseorang itu betul-betul memberikan pengorbanan, dan dia menjumpai betapa beratnya untuk mendapatkan posisi hari ini yang dia peroleh, maka disitulah kita paham apalagi surga. Karena surga itu tidak sebanding dengan bebas finansial. Surga itu kenikmatan tertinggi. Kenikmatan yang paling puncak di antara semua kebahagiaan yang pernah Allah ciptakan dalam kehidupan ini. Makanya tidak salah. Ketika surga itu disifati dengan kata tinggi, berarti jalannya itu disebut dengan Aqobah. Wa ma adraka mal Aqobah. Tahukah kita jalan Aqobah itu apa? Jalan menanjak, jalan yang memanjat yang begitu berat yang dilewati di dalam kehidupan manusia. Makanya kita akhirnya menjumpai di dalam surat Fatir ayat yang ke-32. Allah kemudian menyampaikan kepada kita, summa awrasnal kitabal ladzi istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Makanya ketika Allah itu sudah menyampaikan di dalam surat Al-Balad ayat yang ke-11 tentang jalan Aqobah, itu jalan kita adalah jalan yang penuh dengan duri, jalan yang penuh dengan usaha komitmen untuk menahan nafsu, jalan yang dilewati dengan susah payah, bukan jalan permadani, bukan jalan-jalan istana yang lengang dan indah mempesona, di pinggir-pinggirnya itu adalah taman-taman bunga, bukan itu jalan kebenaran itu. Jalan yang tentunya ada banyak konsekuensi yang harus dibayarkan. Setelah kita memahami itulah jalan Aqobah, disitulah kemudian kita menjumpai Allah lalu menyampaikan kepada kita bahwasanya setiap manusia itu pada dasarnya terbagi menjadi 3 dalam perjalanan dan pengembaraan mereka menuju kepada Allah. Makanya di dalam surat Fatir ayat yang ke-32 Allah menyampaikan, kemudian kami wariskan kitab kepada hamba-hamba yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya di antara mereka ada yang zalim kepada dirinya sendiri, ada yang mereka itu pertengahan, ada orang yang bergegas di dalam kebaikan dengan izin Allah. Maka dari ayat inilah para ulama lalu membagi orang-orang yang hari ini berjalan menuju kepada Allah di dalam trek jalan ini, maka sesungguhnya para pengembara yang menuju kepada kecintaan dan rahmatnya Allah itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, yaitu adalah kelompok manusia yang disebut dengan dzalimun li nafsihi. Yaitu adalah kelompok manusia. Dia berjalan di atas jalan ini, tetapi dia mendolimi dirinya mereka sendiri. Mereka tahu ini maksiat, tidak memberikan kepada mereka kerusakan, tapi mereka tetap mengerjakan. Mereka tahu ini adalah perkara yang dimurkai oleh Allah, dan dia tahu perkara yang dimurkai oleh Allah itu akan memberikan
berbagai macam masalah dan problematika, tetapi tetap dikerjakan. Mereka suka mendolimi diri mereka sendiri. Maka ini adalah kelompok yang melakukan ketaatan, tetapi masih banyak melakukan kemaksiatan. Taatnya tetap dikerjakan, tapi maksiatnya jalan terus. Dia punya kekuatan untuk melakukan kebaikan, tetapi dia tidak punya kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan dan perkara dosa. Makanya Masya Allah ya, memang meninggalkan dosa itu jauh lebih berat daripada melakukan ketaatan. Ya, makanya ada sebuah perkataan salaf yang sangat bagus. Ya, al-hasanatu yaf'aluha as-siddiq wal fajir. Perbuatan baik itu bisa dilakukan para pendosa dan dilakukan orang yang beriman atau orang yang jujur. Ya, wa tarkul ma'asi la yaf'aluha illa siddiq. Tapi meninggalkan kemaksiatan itu tidak bisa dilakukan kecuali orang yang betul-betul jujur hatinya kepada Allah. Makanya lihat kan, banyak kita jumpai orang ini baik, tapi maksiatnya jalan terus. Tapi dia baik. Orang ini baik, tapi dosanya tetap ada. Orang ini baik, tapi masih melakukan kemaksiatan ini dan kemaksiatan itu. Makanya Allah memotret di dalam jalan Aqobah ini, ada yang pertama yang disebut dengan dhalimun li nafsi, yaitu suka mendolimi diri mereka sendiri. Mereka tidak kuat dengan konsekuensi terkadang. Mereka tidak kuat bagaimana beratnya menahan nafsu. Mereka tidak kuat bagaimana beratnya dan perihnya perjalanan. Sampai akhirnya dia tinggalkan. Akhirnya dia mendolimi diri mereka sendiri. Ketika mereka menjadi orang yang disifati oleh Allah dhalimun li nafsi. Jalan kebaikannya banyak, tetapi maksiatnya jalan terus. Dan yang mengkhawatirkan kalau semacam ini adalah yaitu adalah mereka melakukan terus sampai melewati angka 40. Biasanya kalau sudah melewati angka 40, susah, sulit untuk pilih mendalik ya. Kecuali orang yang dirahmati dan betul-betul bertaubat. Dan ini adalah tipe orang yang mereka suka melakukan kebaikan, tapi menganggap ringan dosa-dosa yang dikerjakan. Ya, padahal kita paham ya, dosa itu merupakan perkara yang betul-betul merusak posisi seorang hamba di hadapan Rabb-nya. Ini yang kedua. Ada yang kedua, ini yang pertama. Ada yang kedua, yaitu adalah yang disebut dengan muqtasid. Muqtasid ini disebutkan oleh Allah, wa minhum muqtasid, setelah Allah menyampaikan wa minhum dhalimun li nafsih, setelah Allah menyebutkan kata orang yang mendolimi dirinya sendiri, ada kelompok yang kedua. Di dalam trek Aqobah ini, jalan yang berat, menanjak, dan mendaki. Ada yang kemudian disebut dengan muqtasid. Muqtasid itu adalah orang yang mereka mencukupkan yang wajib. Dan mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram. Cuma mereka masih terdominasi dengan perkara-perkara yang terkadang tidak bermanfaat. Terkadang masih lambat merespon ketaatan. Walaupun dia sudah punya komitmen yang jauh lebih baik daripada yang pertama, yang dhalimun li nafsi. Kalau dhalimun li nafsi itu melakukan kemaksiatan dan dosa itu ya biasa, sambil ketawa, tidak merasa bersalah. Tapi kalau muqtasid, dia sudah melakukan ketaatan. Dia sudah melakukan kebaikan, tetapi dia juga kemudian sudah berusaha untuk meninggalkan larangan. Tetapi masih banyak perkara-perkara tidak bermanfaat yang dia lakukan. Yang akhirnya mengurangi ya, waktu investasi yang dia lakukan di dalam ketaatan. Masih banyak ngomong, masih kemudian banyak nuruti perkara yang mubah tetapi berlebihan. Kemudian dia tidak terus menambah komitmen ilmunya, sampai akhirnya mereka berada pada pertengahan muqtasid. Mereka lebih baik sedikit daripada dhalimun li nafsih, tapi mereka tetap berada pada sesuatu yang terkadang menjerumuskan mereka dalam perkara yang tidak bermanfaat. Ini yang disebut dengan muqtasid. Ini muqtasid. Kemudian yang paling tinggi, orang yang berjalan di atas kelompok ini, yaitu adalah sabiqum bil khairat. Nanti kita ngeraba ya masing-masing. Saya juga harus ngeraba. Saya ini di mana sih? Saya dhalimun li nafsi, atau muqtasid, atau sabiqum bil khairat. Dan tidak perlu kita mendiagnosa teman kita, cukup kita saja. Ya, kita tidak diperintahkan untuk menghisap diri orang lain, tapi kita diperintahkan menghisap diri kita sendiri. Maka yang paling tinggi yang disebut dengan sabiqum bil khairat, yaitu adalah mereka yang selalu bergegas di dalam kebaikan. Mereka tidak hanya melakukan yang wajib, mereka tidak hanya meninggalkan yang haram, tapi semua perkara-perkara mubah. Ketika berlebihan dan semua perkara yang tidak bermanfaat, mampu betul-betul mereka tinggalkan. Mereka selalu sigap
ketika mereka menyambut setiap panggilan-panggilan yang menuju kepada kehidupan akhirat. Mereka bersemangat dalam setiap perkara-perkara yang menuju kepada perkara akhirat. Apapun ujian, apapun rintangan, apapun hambatan dilewati betul oleh mereka. Ketika mereka betul-betul menjadi orang yang sabiqum bil khairat. Orang kalau sudah masuk pada kategori sabiqum bil khairat, Bapak dan Ibu, maka mereka adalah orang yang fokus, mereka konsentrasi, dan mereka tidak pernah membiarkan pikiran mereka terombang-ambing dengan perkara yang mendistract mereka. Layaknya seekor singa, layaknya seekor harimau. Harimau itu kalau sudah menetapkan target, maka pandangannya seakan-akan ngelok gitu mangsanya. Lalu dia kejar itu mangsanya. Dan dia tidak pernah menoleh ke kanan dan ke kiri. Dia terus kejar sampai dapat. Ada sebuah kisah nyata yang pernah saya baca di sebuah majalah. Ada seorang dai di pedalaman ketika dia lagi naik sepeda untuk mengajar kepada satu kampung yang jauh melewatin hutan. Tiba-tiba ketika dia sedang fokus untuk genjot sepedanya, tiba-tiba dia kaget. Di depan sepedanya ada kijang yang berlari cepat. Seakan-akan kijang itu berlari dari sebuah kejaran. Belum hilang rasa kagetnya, pada saat melihat kijang itu melintas dengan begitu cepat, tiba-tiba sepedanya tertabrak dengan singa, harimau. Jatuh. Harimaunya pun kemudian terhenti. Sang dai dengan sepedanya pun jatuh. Mereka berada pada TKP yang sama. Sang dai sudah gemeter ketika yang dilihat adalah singa. Tapi ternyata singa ini atau harimau ini ternyata tidak terlalu lama dia melihat kepada sang dai yang saat itu sudah gemeter kan. Karena tidak membawa persiapan untuk melindungi diri. Ternyata pandangannya langsung melihat lagi kepada kijang yang tadi dia kejar. Lalu akhirnya dia tinggalkan sang dai, kemudian dia berlari mengejar kijang yang tadi dia jadikan target. Nah, kita tidak usah bicara itu dainya kurus atau gemuk, jangan-jangan kurus makanya singanya atau harimaunya tidak tertarik. Saya tidak ngerti. Tapi ada pelajaran penting yang kita jumpai di sini adalah itulah pandangan singa. Dia selalu fokus dengan apa yang akan menjadi kebaikan dan target mangsa yang dia dapatkan untuk mengenyangkan perutnya. Dan singa tidak mudah terdistract ketika dia sudah menetapkan buruannya. Maka sesungguhnya orang-orang yang ketiga yang disebutkan di dalam surat Fatir, yaitu yang ke-32 ketika Allah menyampaikan sabiqum bil khairat, yaitu adalah mereka yang senantiasa fokus, dia konsentrasi dan memiliki tekad yang membaca. Dia menjadi mukmin dan menjadi muslim bukan hanya di satu musim, tapi dia menjadi muslim dalam segala musim. Dan dia fokus betul untuk melihat kepada apa yang baik untuknya. Dan dia terus fokus kepada perkara itu. Dan dia betul-betul memiliki kekuatan. Dan kekuatan yang dia miliki itu bukan kekuatan fisik, tetapi adalah kekuatan hati. Dan itulah cirinya orang-orang yang sabiqum bil khairat. Makanya Rasulullah mengatakan mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Itu artinya bukan pada fisik, tapi kepada kekuatan hati di dalam merespon setiap ketaatan dalam perjalanan menghambakan diri kepada Allah. Itu kekuatan hati. Makanya Bapak dan Ibu, Allah itu kalau menguatkan manusia, Allah tidak kuatkan manusia itu di dalam fisiknya saja, tapi yang paling substansional, itu yang paling substansi itu apa? Allah itu kalau mengkuatkan, maka Allah kuatkan mereka itu di dalam hatinya. Makanya kan kita lihat ada orang yang mereka makannya tergizi, gizinya baik, makanannya juga sehat, tapi sekalinya berdiri sholat, kalau lama sedikit agak kelamaan, maka dia gemeter dan tidak kuat, marah-marah setelah sholat gara-gara imamnya menurut dia kelamaan. Ada orang yang kemudian membaca Al-Quran, tapi tidak hafal Al-Quran walaupun bisa melihat. Tapi di sisi yang lainnya ada orang yang tampaknya kecil, kurus, krempeng, tapi sekalinya sholat dia tidak pernah mengeluh di dalam berdirinya. Dia buta tetapi dia hafal Quran. Disitulah kita menjumpai dan disitulah kita mendapati. Sabiqum bil khairat itu adalah orang yang dikuatkan hatinya oleh Allah. Dia dikuatkan hatinya oleh Allah. Fokus dia kepada kebaikan yang akan dia peroleh di sisi Allah untuk meraih rahmatnya Allah dan meraih surganya Allah. Dan dia menjadi orang yang bukan hanya melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram. Bahkan meninggalkan hal-hal kontraproduktif yang tidak baik untuk kualitas hidupnya dia tinggalkan. Karena dia ingin berdagang kepada Allah dan hanya ingin bertransaksi kepada Allah.
di mana transaksi kepada Allah itu tidak ada balasannya kecuali adalah surga. Karena harga barangnya Allah itu mahal dan harga barangnya Allah itu adalah surga. Makanya Nabi menyampaikan di dalam satu riwayat, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Barangnya Allah itu mahal dan barangnya Allah itu adalah surga. Dan merekalah orang-orang yang mereka itu betul-betul mendapatkan surganya Allah adalah sabiqum bil khairat. Ketika mereka mensegerakan di dalam kebaikan menuju kepada Allah. Mari kita belajar dari salah satu tayangan yang saya berprasangka yang ada di dalam tayangan ini adalah bagian dari representasi orang yang bergegas di dalam kebaikan. Saksikan videonya sebentar. في اليمن معاق يمشي للمسجد كل يوم وأحيانا يزحف لكي يصل. يتعب ولكنه لا يفوت تكبيرة الإحرام. يتمنى أن يصلي الفجر المسجد ولكن أهله لا يسمحون له لحالته الصحية، ونحن لا نستطيع ولا نذهب. هل تظن أن هذا كل ما في الأمر؟ لا، إنه حريص على الصف الأول، يأتي مبكرا ويقرأ القرآن ولا يكتفي بهذا، بل يضطر بعد صلاة المغرب كل يوم أن يتسلق درج المسجد بمشقة لكي يصل إلى الدور الثاني. ماذا يوجد في الدور الثاني؟ حلقة تحفيظ القرآن. إنه مشارك في حلقة تحفيظ مع أنه مشلول، يتكلم بصعوبة ولكنه يضغط على إعاقته بإصرار لكي ينطق القرآن بصوته مع ما في ذلك من تعب. عما تسألون عما يفعلون الذين هم فيه مختلفون. السلام عليكم. كمال، كيف حالك؟ الحمد لله. طيب. الحمد لله. الحمد لله. الله يحفظك ويبارك فيك. بيتك قريب ولا بعيد؟ أنا هني. تتعب وأنت تروح؟ يعني ها؟ الله يعطيك العافية، الله يقويك يا رب. آمين. آمين. أنت كل يوم تجي المسجد؟ أيوة. تجي بعد الأذان ولا قبل الأذان؟ ولا على حسب، أحيانا قبل وأحيانا بعد وأحيانا يعني على حسب. على حسب، أحيانا قبل أحيانا بعد. يا رب إن شاء الله ما تفوتك الجنة يا رب. الله يحفظك. أنا شايف في آلام على رجلك هنا. هذا احتكاكه بالارض يا شيخ. احتكاكه بالأرض. ما يقزع لا صندل يصبر ولا قزمه ولا شيء. لما يلبس حذاء يتقطع بسرعة. ما يحملش اسبوع القزمه ولا الصندل لانه يحتاج دائما رجله كذا بالارض. الله يحفظك، الله ييسر. مشكور يا كمال. الله يحفظك. يلا قوم قوم قوم، أعطيني أعطيني. بسم الله. يا الله. يلا. سلامتك والله سلامتك. ما شاء الله سريع انت يا كمال، الحمد لله. يا أتعب. لا ما تتعب ان شاء الله. تسابقني؟ وبعد ان يصلي العشاء يرجع لبيته، لكن توجد مشكلة، الظلام شديد. كيف يمكنه ان يصل؟ إنه يتعلق بأي مصل خارج من المسجد يساعده بالوصول لبيته مع بعض الإضاءة اليدوية. لماذا كل هذا؟ إنه يحب ما يحبه الله. هذا بيت الله، أنا أحب بيت الله. عذابي فيك عذب وبعدي فيك قرب، أنت عندي كروحي بل أنت منها أحب. حسبي من الحب أني لما تحب أحب.
disinilah kita mengetahui ya, dan kita mendapatkan ribuan hikmah yang menggetarkan dari kejadian ini. Inilah salah satu di antara ciri khasnya sabiqum bil khairat. Orang-orang yang mereka bergegas merespon setiap panggilan Allah dan apapun yang dicintai oleh Allah. Karena paham memang karakter kehidupan di sini adalah karakter sulit. Ketika Allah sampai katakan kepada kita surga itu tinggi. Surga itu kan disifati oleh Allah fi jannatin aliyah. Surga itu tinggi. Dan tentunya meraih yang tinggi itu harus mendaki. Lagi berat yang kita rasakan. Tapi inilah kemudian perkara yang menjadikan kita akhirnya merenung gitu. Kita ini sering sekali memberikan pengecualian dan kita sering sekali longgar kepada diri kita. Lalu menganggap bahwasanya jalan kita ke surga itu adalah jalan yang mudah. Jalan yang ringan, jalan yang sembari kita menuruti hawa nafsu, kita akan sampai kepada jalan itu. Padahal ini bukan jalan yang semacam ini. Ini adalah jalan orang-orang yang terpilih. Sebagaimana mendaki gunung. Bukankah mendaki gunung tidak ada yang terpilih sampai di puncaknya? Kecuali adalah mereka yang betul-betul sabar dan tegar hingga sampai di puncak ujung dari gunung itu. Dan merekalah yang akhirnya merasakan sensasi sunrise yang terbit ketika mereka sudah berada di ujung dari perjalanan pendakian mereka ke gunung. Inilah pula yang menjadikan akhirnya kita paham bahwasanya agama ini bukan karakter yang menjadikan kita itu memberikan hal yang biasa. Karena kebahagiaan kita di akhirat itu ya tergantung dengan pengorbanan yang kita berikan pada waktu dalam kehidupan di dunia yang singkat ini. Karena memang kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang singkat. Yang panjang adalah pertanggungjawaban, yang panjang dan lama itu adalah balasannya, yang tidak ada tepinya. Kalau kita taat, maka balasannya pun tidak ada batasan akhirnya, sampai betul-betul kita merasakan puncak kebahagiaan. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita, ketika narasi ini kita pahami, supaya kemudian memberikan kepada kita bahwasanya kalaupun kita lelah, kalaupun kita letih di dalam perjalanan kita, untuk meraih kemuliaan kita di sisi Allah itu, kalau kita kelelahan berarti trek kita sudah benar. Kalau kita merasa letih itu berarti trek kita sudah benar. Tapi kalau dalam kehidupan kita menuju kepada Allah, kita tidak merasakan jalan yang mendaki, lagi jalan yang menanjak begitu berat, berarti jangan-jangan kita ini belum menjadi orang yang sabiqum bil khairat, tapi baru menjadi orang yang dhalimun li nafsih. Dhalimun li nafsih itu adalah orang ketika mendaki gunung, dia sedikit-sedikit dia ngelihat pemandangan, duduk, makan yang banyak, tidurnya panjang, sampai akhirnya pos 1 dilewati sampai berjam-jam tidak sampai di pos 1. Padahal orang yang sabiqum bil khairat itu pos 1 dilewati hanya dalam waktu 50 sampai 1 jam dia sudah sampai pos 1. Tapi bagi orang yang dhalimun li nafsi, maka untuk menggapai pos 1 mungkin akan dilewati sampai berhari-hari. Terkadang baru jalan di pos 1 berhenti lagi makan dulu, muntah-muntah dulu. Bahkan terkadang mereka balik lagi ke bawah karena tidak kuatnya konsekuensi yang dihadapi ketika jalan itu menanjak lagi mendaki. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami apa yang harus kita lakukan ketika Allah itu mengingatkan kita. Ini jalan akobah loh. Ini jalan menanjak, ini jalan mendaki. Ini jalan yang dulu pernah dilewati oleh Nabi Nuh. Ini adalah jalan yang pernah dilewati oleh Nabi Ibrahim. Ini adalah jalan yang pernah dilewati oleh Nabi Musa. Ini adalah jalan yang pernah dilewati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan jalan bertabur dengan bunga, bukan jalan bertabur dengan buah yang manis, bukan jalan yang bertabur dengan permadani sutra yang begitu lembut di permukaan kaki kita. Bukan. Ini jalan yang penuh dengan berbagai macam onak. Rasa kepenatan kita peroleh, rasa beratnya kita akan dapatkan di atas jalan yang berat menanjak dan mendaki ini. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya berusaha. Apa sih yang kita harus lakukan supaya kita mendapatkan kekuatan dalam perjalanan kita untuk menumbuhkan himmah aliyah. Jadi menumbuhkan sebuah tekad yang kuat itu bagaimana dalam kehidupan kita. Supaya betul-betul kita tidak menjadi orang yang sekedar dhalimun li nafsih, tapi ada perbaikan. Sama-sama kita ini semuanya pasti ngerasa kita ini dhalimun li nafsih. Saya pun masih ngerasa dhalimun li nafsih gitu. Maka ketika kita mengerti, kita meraba, kita kemudian ngerasain betapa jauhnya kita dari orang-orang yang sabiqum bil khairat,
yang selalu bergegas di dalam kebaikan, yang tidak perlu pikir panjang apapun atas apa yang mereka berikan kepada Allah gitu, dan kita tertinggal jauh. Tentunya dzalimun li nafsi itu terbagi menjadi dua. Ada dzalimun li nafsi yang sadar kalau dirinya dzalimun li nafsi. Ada yang parah itu yang kedua. Ada orang yang dzalimun li nafsi tapi dia tidak sadar kalau dirinya itu dzalimun li nafsi. Nah, ini yang bahaya. Kalau ada orang yang tidak sadar dirinya dzalimun li nafsi, ya akhirnya terus dia terperangkap di dalam jebakan setan, dalam perbuatan-perbuatan haram yang dia kerjakan. Lalu dia berprasangka kepada Allah, Allah itu mengampuni. Tapi prasangka itu tidak melahirkan perbaikan diri. Memang betul kita diperintahkan untuk berprasangka yang baik kepada Allah. La yatamanna ahadukum illa la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dzanna billah. Jangan sekali-kali mati kecuali kamu berprasangka yang baik kepada Allah. Betul. Tapi bukankah Hasan Al-Basri menyampaikan prasangka itu ada dua, ada prasangka yang jujur, ada prasangka yang dusta. Prasangka yang jujur itu, prasangka yang dusta itu hanya berprasangka tetapi tidak melejitkan dan memperbaiki kualitas dirinya. Tapi ada prasangka yang jujur. Prasangka yang jujur itu menjadikan kita memperbaiki diri. Yang parah itu kalau ada orang dzalimun li nafsi, tapi kemudian dia tidak sadar dzalimun li nafsi. Parahnya, dia merasa benar, dia merasa baik, dia merasa alim, dia merasa solih, dia merasa suci. Padahal dia dzalimun li nafsi. Dia pengen dipuji dalam perkara yang dia tidak lakukan. Tapi kemudian ada orang yang dzalimun li nafsi, yang kemudian dia sadar. Dia kemudian melihat banyak hal yang kemudian menjadikan akhirnya dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita mengerti. Apa sih yang kita harus lakukan supaya kualitas kita betul-betul tumbuh itu. Himmah aliyah dalam kehidupan kita. Supaya tumbuh tekad kita yang kuat gitu. Di dalam kita merespon setiap panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah satu kaum yang mereka bergegas ketika merespon setiap ketaatan, kecuali Allah akan mempercepat kebaikannya nanti di akhirat. Tidaklah satu kaum yang mereka melambatkan ketaatan mereka kepada Allah, kecuali Allah akan melambatkan kebaikan untuknya nanti di akhirat. Maka dalam perkara inilah kita harusnya berlomba-lomba. Dalam perkara inilah harusnya kemudian kita betul-betul ingin mengetahui apa sih yang harus kita evaluasi, apa yang kita harus kerjakan dalam proses untuk menumbuhkan semangat kita dalam perjalanan yang berat lagi mendaki ini. Para ulama lalu kemudian menyampaikan, ada beberapa pegangan yang kemudian dilakukan oleh setiap orang di dalam perjalanan dia supaya dia mampu bersabar di dalam kekuatan himmah aliyah, tekad yang kuat dalam perjalanan yang berat ini. Yang pertama, yang harus dilakukan adalah perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyaklah bertobat kepada Allah. Perjalanan ini adalah perjalanan yang berat, dan beratnya perjalanan ini akan bertambah bebannya ketika kita menambah dosa yang tidak pernah kita lepaskan dosa itu. Makanya Allah menyampaikan fastaqimu lahu wastaghfiruh. Makanya Allah menyampaikan dalam surat Fussilat itu apa? Allah itu memberikan kepada kita sebuah arahan, istiqomahlah kamu dan beristighfarlah kamu. Kenapa Allah katakan istiqomah itu bergandengan langsung dengan kata istighfar? Karena yang membuat kita mampu menapak jalan ini walaupun berat ketika kita meringankan beban. Dan tidak ada beban yang paling layak untuk diringankan kecuali adalah beban dosa dan kemaksiatan. Beristighfarlah setiap waktunya dan setiap saatnya. Karena bertobat itu meringankan beban kita. Supaya kemudian perjalanan akobah yang kita lewati menjadi perjalanan yang Allah kuatkan ketika kita telah melepaskan catatan dosa dan lembaran-lembaran kemaksiatan. Lihatlah orang-orang yang mereka akhirnya kembali kepada Allah. Bagaimana setelah mereka bertobat ringan, hidup mereka itu menjadi ringan, jadi fokus setelah mereka bertobat dari dosa mereka. Dan mereka akhirnya melahirkan amalan-amalan luar biasa yang banyak membuat orang kagum dengan amalan yang dilakukan itu disebabkan setelah mereka itu beristighfar. Setelah mereka bertobat, tobat dan istighfar yang mereka lakukan meringankan beban mereka. Setelah ringan beban hidup mereka, tujuan mereka menjadi kelihatan jelas. Karena yang mengaburkan semua tujuan mereka dalam kehidupan itu dosa dan kemaksiatan mereka.
Dosa dan kemaksiatan itu efek damage-nya itu luar biasa pada kehidupan kita. Menghilangkan kenikmatan dalam ibadah, menjadikan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dan kita kerjakan, itu kemaksiatan. Menjadikan kehidupan kita gelap, menjadikan kehidupan kita berantakan, itu dari dosa dan kemaksiatan. Lihat orang yang mereka masih pakai narkoba, mereka nggak ngerti apa yang harus mereka lakukan. Ibunya nangis, tidak punya empati, bapaknya sedih pun dia tidak merasakan apapun. Kenapa? Dosa itu merusak semua kompas kebaikan dalam kehidupan manusia. Makanya pertama kali yang harus dilakukan dalam kehidupan kita, ketika kita ingin menjadi orang yang dikuatkan sebagai pelakon di atas panggung yang bernama dunia, di atas jalan akobah ini, beristighfarlah kepada Allah. Karena Allah tidak menyebutkan kata istiqamah di dalam surat Fussilat, kecuali Allah itu sertakan dan bergandengan dengan kata istighfar. Dan itu yang akan memberikan banyak pertolongan pada kehidupan kita. Allah tidak pernah mencari manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Allah tidak cari. Allah itu kalau cari makhluk yang tidak pernah berbuat dosa, Allah tidak perlu ciptakan manusia. Allah cukup menciptakan malaikat. Tapi kenapa Allah itu menciptakan manusia walaupun Allah tahu manusia itu akan mengalirkan darah dan berbuat kerusakan? Karena Allah ingin untuk tahu siapa yang kembali kepadanya dan beristighfar. Dan orang yang beristighfar dan bertaubat, itulah yang akan memberikan kekuatan kepadanya di dalam berjalan menuju kepada Allah. Walaupun risiko apapun yang dia jumpai dan apapun hal berat yang dia dapatkan, maka dianggap itu merupakan bagian dari sebuah dinamika perjalanan dia untuk menebus dosanya. Istighfar. Taubatlah kepada Allah. Ingat dosa apa kita, ambil air wudhu, sholat, taubat 2 rakaat. Ingat dosa apa kita, ambil uang kita, sedekahkan atas nama saya pengen menghapuskan dosa ini. Bukankah dosa di waktu siang yang menghalangi kita untuk sholat di waktu malam? Bukankah seorang suami tidak bisa nikmat bersama istrinya karena dia sudah tercicipi dengan zina pada perempuan lain? Bukankah banyak perempuan yang tidak lagi bisa berbicara baik dengan suaminya gara-gara dia asik dan mesra berbicara dengan laki-laki yang bukan suaminya? Setiap dosa itu selalu menghalangi kebaikan dan kenikmatan yang harusnya diperoleh dan menghilangkan pula kekuatan. Kekuatan untuk baik sama istri hilang kalau seorang laki-laki itu sudah berzina dengan seorang perempuan. Seorang anak tidak bisa menikmati makanan selezat apapun yang disajikan oleh ibunya ketika dia sudah terbiasa makan narkoba, sehingga tidak bisa merasakan nikmatnya makanan kecuali harus makan narkoba dulu. Bukankah orang yang sering minum khamr tidak akan pernah mampu merasakan segala minuman yang enak sampai dia mencicipi khamr itu dulu pada hari itu? Maka itulah yang menjadikan kita paham. Mendaki jalan yang menanjak itu harus meringankan beban. Dan tidak ada beban yang paling memberatkan di punggung kita. Kecuali adalah jalan. Kecuali adalah dosa yang harus diringankan. Tanya sama para pendaki. Para pendaki itu, kalau mereka ditanya apa sih tipsnya supaya bisa sampai di tujuan puncak gunung yang diharapkan sebelum matahari terbit. Maka para pendaki banyak memberikan tipsnya. Salah satunya, tipsnya apa? Jangan membawa banyak barang yang tidak terlalu diperlukan. Pastikan tas dan ranselmu diisi dengan barang-barang yang penting dan urgen kamu perlukan di dalam pendakian. Selain itu, tinggalkan di bawah. Itu tips pendakian sampai di ujung dan puncak gunung sebelum matahari terbit. Itu pula analoginya. Harus diletakkan bebannya dulu. Ringankan. Ingat, kita pasti adalah pelaku dosa. Dan masing-masing dari kita lah yang paling tahu dosa yang telah kita lakukan. Balil insan ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adzirah. Dalam surat Al-Qiyamah Allah menyampaikan. Manusia itu yang paling tahu dia dosanya. Dia paling ngerti bagaimana catatan maksiatnya. Walaupun dia mampu untuk mengajukan banyak alasan untuk menutupi dosanya. Ada di antara bapak dan ibu yang diuji dengan harta. Dan pernah terjerembab berkali-kali dalam masalah harta yang syubhat.
bisa tumbuh tekad yang baik dalam meraih cintanya Allah, tobat dulu dari harta yang haram. Ada di antara mungkin bapak dan ibu yang pernah berzina, ingin menumbuhkan kekuatan kembali dalam keluarga, tobat dulu dari zinanya. Ada di antara kita ingin untuk menghafalkan kalamnya Allah dan ingin memiliki tekad untuk menghafalkan kalamnya Allah. Tapi kita sadar kita masih sering menikmati gibah kita di hadapan manusia. Tinggalkan dosa. Tidak akan lahir sikap istiqomah. Tidak akan tumbuh himmah aliyah. Karena himmah aliyah itu hanya bisa diperoleh dari orang yang mereka itu membersihkan dirinya dari dosa. Saya ambilkan sebuah contoh yang sederhana. Tahukah kita, badan kita itu kalau kita ingin sehat, kita itu melakukan yang namanya proses detox dalam tubuh kita. Saya dulu pernah ya ngikutin salah satu konsep kesehatan Rasulullah CSR saat itu. Maka yang beliau sampaikan kalau ingin sehat itu saat detox dulu badannya. Dari gula, tepung, terigu, dan makanan-makanan tidak sehat. Itu namanya proses detox. Kalau proses detox sudah dilakukan, pertama kali mungkin pusing, lemes. Tapi itu hanya beberapa hari. Setelah itu, badan akan terasa ringan. Yang biasanya jalan ngap, jalan sebentar tengah-tengah, menjadi tidak tengah-tengah. Yang biasanya naik tangga ngap, maka kemudian menjadi lebih ringan. Dan itu biasanya didapatkan. Dan biasanya itu didapatkan kapan? Ketika proses detox sudah dilakukan ke dalam tubuh kita. Rasa tengah-tengah itu hilang. Ketika kita sudah membersihkan dinding lambung kita, dinding perut kita, dari berbagai macam komponen makanan yang tidak sehat, yang biasanya itu membebani perut kita, membebani lambung kita, sampai kerja mereka berat dan mempengaruhi aktivitas kita. Itu kan dalam dunia kesehatan, Bapak dan Ibu paham lah. Ya. Clean eating gitu, membersihkan makanan, proses detox dilakukan. Itulah analogi sederhana betul. Tidak akan mungkin kita akan memperoleh yang dinamakan himmah aliyah, tekad yang kuat, semangat yang besar kalau kita tidak melakukan proses detox dari dosa. Dan itulah yang kemudian menghalangi kita dari berbagai macam ketaatan kita di jalan Allah. Yang menghalangi kita dari sholat, yang menghalangi kita dari mungkin berbuat kebaikan dengan kita berbagi, semuanya itu terhalangi oleh kemaksiatan yang dikerjakan. Lepaskan dulu, hapuskan dulu beban itu. Kita kemudian sholat, kemudian kita istighfar setiap waktunya. Merasa berdosa itu lebih baik daripada merasa sudah baik. Lihatlah para nabi. Para nabi itu sudah tidak kita perlu tanya bagaimana amalan mereka, bagaimana ketaatan mereka. Tapi dahsyatnya para nabi itu apa? Para nabi itu kalau mereka berdoa sama Allah itu mereka mengakui dosa mereka. Nabi Adam itu apa kurang baiknya? Yang menciptakan langsung Allah kok. Tanpa ada seorang ibu yang melahirkan. Tapi ketika dia makan satu buah yang diharamkan oleh Allah, yang mendominasi doanya apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus ketika beliau di dalam perutnya ikan paus pun berdoanya meminta kepada Allah bahwasanya dia mengakui ini kuntu minadh dhalimin. Saya ini termasuk orang yang zalim. Merasa kurang dalam takaran iman, lalu menjadikan kita bertaubat, lalu menjadikan kita beristighfar setiap waktunya ketika kita merasa kurang dalam takaran iman, itu jauh lebih baik daripada merasa lebih dalam takaran iman. Yang menjadikan kita jumawa dan sombong. Jumawa dan sombong itu merapuhkan semua sendi kekuatan dalam perjalanan yang mendaki dan menanjak ini. Ya. Jadi kalau kemudian ditanya, kenapa kok saya sekarang susah bangun sholat malam? Mungkin ada maksiat di waktu siang kamu. Kenapa saya kemudian menghafalkan Quran tidak mampu? Mungkin kamu masih menikmati aib dan keburukan yang kamu bicarakan dan kamu lihat dengan matamu. Kenapa saya tidak bisa menikmati komunikasi saya dengan istri saya? Mungkin kamu kemudian sudah membuka pintu komunikasi yang mesra dengan wanita yang tidak halal bagimu. Banyak hal. Dan itulah yang pertama kali harus menjadi prioritas kita. Allah itu menyuruh kita bertobat. Padahal Allah itu tidak membutuhkan tobat kita. Apakah Allah membutuhkan tobat kita? Enggak.
Bukankah Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'an." Kalau setiap manusia dan jin sepakat untuk semuanya taat kepadaku, kata Allah, tidak menambah kerajaanku walaupun sejengkal. Artinya Allah itu tidak membutuhkan tobat kita, tapi tobat itu kembali kepada diri kita. Orang yang bertobat itu sebenarnya detox dari seluruh komponen-komponen yang selama ini menempel pada dirinya, pada jiwanya. Nempel terus. Dan itulah yang membebani jalan kita mendaki lagi menanjak ini. Ya. Mungkin yang tadi kita lihat Abdullah dalam kondisi pincang, sulit jalan. Dia diringankan oleh Allah karena dia bukan hanya melakukan kebaikan. Tapi kuat sekali kelihatannya dia itu meninggalkan kemaksiatan. Maka Allah jadikan perjalanan kakinya itu kuat. Dan inilah salah satu hal penting di dalam proses kita menanamkan himma aliyah. Tidak mungkin tumbuh himma aliyah kecuali dari satu tanah yang subur, yang dicabutin seluruh rumput-rumput liarnya. Saya ulang kembali. Tidak akan tumbuh himma aliyah, tidak akan tumbuh sebuah tekad yang kuat dalam kita merespon setiap perkara yang dicintai oleh Allah. Sampai kita kemudian tumbuh di atas tanah yang subur, yang dihilangkan rumput-rumput liarnya. Dan rumput liar itu adalah dosa dan kemaksiatan kita. Makanya para ulama, mereka ditanya, kalau sudah melewati angka 40, apa dzikir yang paling utama? Beristighfarlah kepada Allah. Beristighfarlah kamu kepada. Bersihkanlah lembaran-lembaran dosa itu sebelum datangnya ajal kepada kita. Allah tidak mencari manusia yang bersih dari dosanya. Tapi Allah mencari manusia yang berdosa. Tapi tahu cara kembali dia kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita paham. Semangat dan bergegas di dalam kebaikan tidak akan pernah didapatkan sama orang yang hatinya dan jiwanya masih menempel dosa dan kemaksiatan. Bersihkan, sucikan dulu. Marilah kita kembali dan bertobat kepada Allah terhadap semua dosa-dosa itu. Pasti Allah akan berikan kekuatan besar, himma aliyah dalam perjalanan kita di sisa hidup kita. Bapak dan Ibu sering nggak kagum melihat orang yang kalau sudah bertobat, berubah total. Ada yang tidak nutup aurat, kalau berpakaian mungkin hampir telanjang. Tapi setelah dia bertobat, Allah tutupi auratnya. Kekuatannya terkadang mengalahkan orang-orang yang sudah lama ngaji terkadang. Ada orang yang baru masuk Islam, mu'alaf. Tapi kemudian Allah berikan bagaimana pembelaannya kepada Islam menjadi kuat. Itu disebabkan karena tobat itu tidak hanya sekedar melepas dosa. Tapi tobat itu menumbuhkan kekuatan besar. Semoga kita tidak pernah melewati satu hari bersama dengan mentari yang menghangatkan bumi. Kecuali kita selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah. Inilah satu poin penting. Walaupun sebenarnya banyak poinnya. Tapi karena waktu kita terbatas. Disinilah kita paham. Inilah poin terpenting. Menumbuhkan tekad dan semangat. Sampai betul-betul kita tegar menghadapi apapun risiko. Menyelesaikan setiap konsekuensi dan kewajiban. Itu tidak bisa dilakukan kecuali kekuatan itu didapatkan dengan komitmen kita meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga kami dan seluruh para santri dan para santriwati yang hadir pada kesempatan hari ini betul-betul kita mampu memberikan pengorbanan terbaik di dalam kita membersihkan diri kita di hadapan Allah. Saya mohon izin sebelum kita membuka tanya jawab, izinkan kami untuk sharing video teaser tentang Samilah series yang kelima, The Homeland of Sholihin. Setelah teaser ini 1 menitan, insya Allah kita buka dengan tanya jawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan teasernya dulu. Sekarang kita akan melihat apa yang kami ingin berikan yang terbaik pada Samilah series yang kelima. Segera untuk bergabung dan merasakan sensasi dari apa yang akan kita lihat.
Bismillah. Masya Allah. Oke. Dulu. Kita di mana, Akhi? Kita belum meninggal kan? Rakila mana Rakila? Coba pakai lagi, Akhi. بين الرجا والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتظنه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله. Insyaallah. Lah, Masya Allah. gitu kan Ustaz? Ustaz di sini Ustaz. Pantas, kursi antum panas banget ya. Apa Ustaz? Kok bisa berubah ya? Masya Allah. Itu tadi mungkin kita Masya Allah. bisa menyaksikan bersama. Ya, jazakallah khair. Inilah teaser yang insya Allah kita akan selenggarakan Samila Series yang kelima. Runut sistematik bersama dengan Samila Series yang kelima ini setelah kita kemarin menamatkan The Day After You Die, yaitu perjalanan durjana, orang yang durhaka kepada Allah. Kita akan mempelajari tentang surga, menumbuhkan harapan, menumbuhkan prasangka yang baik kepada Allah. Silahkan mendaftar segera insya Allah, walaupun cukup masih lama perjalanan kita nanti insya Allah di bulan Juni. Tapi mendaftar lebih dulu insya Allah merupakan bagian dari kebaikan dan semoga itu salah satu tanda orang yang sabiqum bil khairat dalam bergegas untuk menjemput ilmu. Jazakumullah khair. Sekarang kita buka dengan tanya jawab. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Ustadz Mamita. Silakan teman-teman yang ingin bertanya langsung. Di sini ada raise hand dari Ibu Cici. Silakan Ibu Cici. Baik, terima kasih Om Ita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. Kebetulan saya membantu anak-anak ya Ustadz ya. Dan saya satu hal yang saya katakan kepada mereka adalah cita-cita. Jadi tadi materi hari ini Himalaya ini cocok banget gitu kan, sesuai banget dengan apa yang sedang saya kerjakan. Kalau boleh minta masukan Ustadz, kalau ayat surat Al-Fatir tadi ini dikaitkan dengan surat Al-Zariyah ayat 23 yang biasa saya bawakan itu menjadi self-talk.
Itu gimana Ustadz? Untuk bisa apakah self talk itu ataukah apa namanya di ayat surat Al-Zariyat itu yang ayat 23 bahwa Tuhan itu mengabulkan apa yang kita ucapkan. Gimana kaitannya Ustaz? Matur nuwun Ustaz. Ya, sami-sami Ibu. Self talk itu pada dasarnya merupakan bagian dari sunnah sebelum orang barat menyampaikan tentang itu. Mari kita merenungi perkataan dari Imam Syafi'i. Man ahabba ayyaftahallahu lahu qalbahu aw yunawwirahu fa alaihi bil khulwah wa tarkus sufaha. Wa qillatul aql wa bughdu ahlul ilmi allati laysa mahum insafun wala adabun. Orang itu kalau pengen diberikan kekuatan, cahaya iman pada dirinya, maka hendaklah dia khulwah. Dia itu berkesendirian dengan Allah. Berkesendirian dengan Allah itu maksudnya apa? Dia berdialog pada dirinya, apa perkara yang bisa menguatkan, apa perkara yang menjadikan dia menyesali. Ini harus ada. Dan self-talk itu proses kita yang kita sudah dapatkan dari perintah Rasul sebenarnya. Jadi tidak apa-apa Ibu. Silahkan. Ibu datangkan semua ayat. Di mana setiap ayat itu Ibu mengambil makna terbaik untuk kebaikan hidup dan kebaikan akhirat Ibu. Maka itu adalah satu kebaikan dari hikmah. Itulah hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapapun yang telah dikasih hikmah maka dia telah mendapatkan banyak kebaikan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Berikutnya ada Indra. Ini agak jauh Indra ya, dari Amerika Selatan. Silakan Indra. Assalamualaikum Ustadz. Selamat malam ya. Di sini sudah hampir tengah malam. Oh, sudah lewat tengah malam actually. Jadi Bapak gini, di mana? Saya di British Guiana di Amerika Selatan. Oh, saya ada di Bekasi, Pak. Bekasi Barat. Iya. Ya, monggo Bapak. Ya, ini menarik sekali tadi dari uraian yang Bapak aturkan tadi ya. Jadi kan emang ada 3 jenis manusia dalam menjalani jalan akobah, yang ada dolimun nafsi, muktasid, dan yang terakhir itu sabiqum bil khairat. Nah, ini untuk penjabaran lebih lanjutnya, apakah ada referensi lebih lanjut yang bisa saya baca Pak Ustadz? Kebetulan saya kan jauh ya, jadi saya juga hanya bisa berhubungan pada saat kalau ada webinar. Tapi kalau webinarnya waktunya, ternyata teman ini pada sesudah zuhur ya, di sini sudah jam 3 pagi ya, saya tidak bisa mengikuti karena sudah terlalu pagi buat saya gitu kan. Jadi mungkin apakah ada referensi-referensi yang bisa saya baca lebih lanjut untuk saya mendalami hal ini? Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Ada Bapak, ada sih bukunya Himma Aliyah, bahasa Arab sih. Tapi untuk yang bahasa Indonesia saya belum tahu. Tapi salah satu bisa dijadikan referensi itu ada buku Pak dari salah satu teman saya sama Ustadz ya, dari Ustadz Abu Umar Abdillah, Menjadi Muslim Hebat. Itu juga bagus itu. Itu juga layak untuk kita baca Bapak. Nanti coba Bapak searching Muslim Hebat. Nah, di situ nanti ada buku yang bisa dijadikan referensi untuk menambah semangat kita di dalam kebaikan. Ada lagi buku yang bisa layak untuk dijadikan itu apa ya? 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah pun bagus untuk dijadikan referensi. Semoga Allah memberkahi Bapak walaupun di tempat yang jauh. Dengan hadirnya teknologi Allah menghubungkan kita dari Bekasi sampai di Amerika, Masya Allah. Semoga teknologi ini membawa keberkahan dalam urusan kita. Dan Bapak, jangan patah semangat. Amin. Semoga Bapak menjadi orang yang sabiqum bil khairat. Amin. Ya, memang ini tadi yang menarik sekali. Memang itu kena sekali dengan dengan adanya tantangan. Memang kita dalam kehidupan ini tidak mudah ya. Ya, saya bisa mencapai sesuatu ini juga ini tidak mudah karena saya mengalami berbagai banyak tantangan, tidak hanya dari sisi pekerjaan, dari sisi sosial, karena saya kan minoritas sekarang di sini kan. Sebagai minoritas juga kan itu akan menjadi saya menjadi lebih banyak untuk lebih banyak belajar, untuk lebih banyak mengetahui mengenai hal ini. Terima kasih Pak Ustadz atas uraiannya. Sama-sama Bapak, saling mendoakan kita dalam kebaikan dan semoga kita sama terhindar dari segala macam fitnah. Terima kasih Mas Itang. Terima kasih Pak Indra. Ustadz Omar Mita, ini ada pertanyaan lagi dari chat. Assalamualaikum Ustadz, gimana tanda tobat kita diterima? Kadang iman kita naik turun, entah dari sikap, sifat, dan kualitas ibadah. Allah menyampaikan di dalam Ibnu Rajab menyampaikan jazaul hasanah al hasanatu ba'daha.
balasan atas setiap kebaikan itu kebaikan setelahnya. Kalau ada orang bertobat, kok tobatnya diterima, akan melahirkan banyak eskalasi ketaatan dia setelah dia bertobat. Nah, itulah tanda tobatnya diterima. Walaupun setelah itu kadang naik, kadang turun, itu wajar. Iman itu fluktuatif, itu fitrah keimanan. Tidak usah kita tolak, tidak usah kita ingkari. Silahkan aja, dinikmatin aja prosesnya. Kadang turun, oh berarti kalau lagi turun, kita harus betul-betul berusaha nambahkan kembali, melihat kajian, dengar, berkumpul sama orang solih. Itu salah satu di antara hal yang kita lakukan. Saya kalau merasa sudah mulai keruh gitu ya Pak hatinya gitu. Kadang-kadang saya berhenti dakwah, saya nggak mau ngajar dulu. Walaupun terkadang juga tidak sedikit majelis taklim yang suudon gitu ya. Ini kenapa sih ustadznya kok tiba-tiba libur gitu. Padahal terkadang libur itu tetap kita harus lakukan. Kadang-kadang kita harus menenangkan hati kita, mengendalikan gejolak hati kita. Karena seorang dai adalah orang yang justru lebih banyak membutuhkan nasihat daripada yang mendengar. Ada ilmu yang harus dia pertanggungjawabkan, ada keselarasan antara perkataan dan perbuatan, ada kerumitan untuk menjaga keikhlasan di antara tepuk tangan manusia dan hujatan, itu kan berat semua. Tapi kalau kita ngerasa lagi turun, ya sudah, salah satunya apa? Kita datang ke tempat orang yang kita lihat lebih solih daripada kita, itu salah satu hal yang kita lakukan ketika turun iman. Coba kalau kita nggak pernah merasa turun iman dan turun iman tidak dijadikan fitrah dalam keimanan. Mungkin kita tidak ada yang berkunjung ke orang solih, tidak ada yang membaca Quran. Tapi karena fitrah keimanan itu naik turun, disitulah ada doa, disitulah ada kenikmatan berjumpa sama orang yang solih dan lebih taat daripada kita. Itulah yang kemudian kita nikmatin prosesnya. Ya, terima kasih ya Pak Ustadz. Silakan, ini pertanyaan berikutnya dari Elina Lanto dari Kanada. Silakan Linda. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ibu. Jam berapa di Kanada Ibu? Sekarang 9.21 malam. Tapi ini waktunya tepat nih buat saya. Biasanya saya dapat undangan tuh udah jam 1 malam. Jadi saya nggak bisa ngikutin. Kali ini karena pagi jam 10, jadi di sini kita beda 14 jam. Pertanyaan tadi saya dengar. Perbaiki. Kenapa? Berarti Allah yang kirimkan message ini sampai kepada Ibu di jam yang tepat. Alhamdulillah, iya benar banget tuh. Jadi nggak setiap kali 385 bikin acara saya bisa join karena ya waktunya ya. Tadi kan dibilang kita tuh sering-sering beristighfar gitu kan. Kalau kita misalkan tadi salah satu contohnya hubungan kita suami dan istri tidak baik, mungkin ada salah satu yang selingkuh, terus kemudian kalau gaji-gaji atau yang terkontaminasi dengan yang haram-haram gitu. Tadi sempat Ustadz bilang kalau misalkan kita susah nih menghafal Al-Quran, mungkin kita sering masih ada gibah gitu. Itu ada korelasinya apa cuman contoh dari Ustadz gitu loh? Karena saya ngalamin susah banget nih mau ngafalin. Jadi semua dosa berkorelasi dalam komitmen ketaatan kita, Ibu. Ya, saya mencontohkan gibah itu kan salah satunya. Nah, sekarang saya tanya Ibu. Tapi enggak apa-apa ya, kalau Ibu pengen jawab silakan jawab. Kalau enggak berkenan jawab tidak apa-apa. Ibu termasuk yang sering menikmati surfing di sosial media atau enggak? Oh iya, Facebook terutama Instagram ya. Oh itu salah satunya ya. Scrollnya terus menerus atau tidak? Sering nggak merasa gini, sebentar deh scroll, tiba-tiba 2 jam, 3 jam habis di situ doang. Exactly. Jadi bangun sih jam 3. Exactly. Ya itulah ini. Bangunnya sih kadang jam 3, jam 4 pagi, tapi daripada ngantuk nih segerin dulu nih. Lama-lama udah mau masuk subuh, ya Allah ya Rabbi. Nah, itu Ibu, itulah yang tanpa kita sadari. Kita itu ke-distract dengan banyak hal tanpa kita sadari apa yang mendistract kita, itulah yang menghalangi kita untuk meningkatkan kualitas kita di dalam komitmen kebaikan kita, Ibu. Makanya saya itu kalau misalkan, maaf ya, saya nggak usah dijadikan contoh, ini hanya sharing aja. Saya tuh kalau misalkan pengen menyelesaikan buku atau apa gitu, atau kemudian saya sedang mendapati hati saya lagi kotor, saya nggak pakai sosial media, Bu. Saya matikan, saya delete. Kenapa? Iya. Pertama, kalau kondisi saya lagi kotor, ngapain saya ngelihat akhirnya membuat penilaian terus dan komentar terus di hati.
Ini kok postingannya gini sih? Ini kok gini sih? Ini kok fulan gini sih? Ini semua biasa-biasa aja. Kadang-kadang kan kita terus komentar terus, tapi kita turutin aja, kita buka lagi, komentar lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, jam kita habis, Bu, tanpa kita sadari. Setan itu kan tidak menggoda kita dengan perempuan yang berbikini, tidak selalu dengan begitu. Setan kan tidak menggoda kita dengan laki-laki maskulin yang atletis gitu di depan pintu kamar kita, tidak kayak gitu setan. Setan itu terkadang mulus dengan perkara-perkara yang tidak kita sadari. Bahkan melihat itu merupakan salah satu racun hati. Ibu sering nggak ngerasa? Kalau saya kadang-kadang ngerasa ya. Kadang-kadang dengan kita banyak melihat, itu akhirnya kita mulai membandingkan. Dengan kita mulai melihat, akhirnya kita mulai tidak bersyukur sama apa yang telah kita dapat. Dengan kita banyak melihat, akhirnya kita membuat kesimpulan-kesimpulan prematur tentang orang lain. Dan tanpa kita sadari, semua itu menggerogoti waktu kita untuk menghafalkan kalamullah sebagaimana yang Ibu niatkan. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Ya, terima kasih Linda. Silakan Uci. Mungkin saya bacakan dulu Ustadz ya sebelum yang berikutnya. Pak Ustadz, 3 golongan manusia yang tadi sudah dijelaskan. Setiap golongan manusia saya jadi memikirkan tentang bagaimana serangan gangguan setan jin yang begitu kuat demi untuk meluluhlatakan iman seorang manusia. Bahkan seorang yang sudah di posisi sudah jadi ulama atau kiai masih besar gangguan jin jahat dan setan. Lalu bagaimana ininya Pak Ustadz, jalan keluarnya? Jalan keluarnya apa Bapak? Saya belum maksud substansi pertanyaannya. Bahkan, nah justru ini pertanyaan juga berhenti di sini. Bahkan seorang yang sudah posisi sudah jadi ulama atau kiai juga masih besar gangguan jin jahat dan setan. Insya Allah dengan terus berzikir dan istighfar ya Pak Ustadz, kita bisa kuat keislaman dan keimanan. Mungkin ini hanya tulisan saja. Yang pasti gini Bapak, jangan pernah merasa berada pada zona nyaman keimanan dalam kehidupan kita. Karena salah satu di antara tipu daya setan itu adalah pintu maghrur. Maghrur itu terpedaya, Pak. Dan biasanya orang yang terpedaya bukan orang yang berbuat dosa, tapi orang yang berbuat banyak kebaikan lalu dia terpedaya, lalu kemudian dia merasa bahwasanya dia sudah baik. Akhirnya timbullah kesombongan, gampang merendahkan orang, lalu merasa bahwasanya dirinya jauh lebih layak untuk mendapatkan rahmat. Nah, itu termasuk salah satu pintunya setan. Makanya itulah yang menjadikan kita harus paham. Jangan pernah merasa berada pada zona nyaman keimanan. Ya, kita merasa kurang dan berdosa itu jauh lebih baik. Makanya Allah menyampaikan, fala tuzakku anfusakum. Udahlah, enggak usah kamu tuh menganggap diri kamu suci. Berarti kalau makna yang kita petik dari ayat itu tuh apa? Ya, jangan merasa berada pada zona kenyamanan dalam keimanan. Karena kita belum nyaman apapun yang telah kita lakukan dalam keimanan sampai betul-betul kita sudah melangkah di surga. Ada kok orang-orang yang sepanjang hidupnya dia beribadah, di akhir kehidupannya dia murtad, bukannya banyak. Bukankah kita juga pernah mendapati ada seorang muadzin pada zaman Imam Qurtubi, salah satu ulama besar, sepanjang hidupnya adzan. Tidak pernah lewat dari shop yang pertama. Tapi setelah itu dia terpincut dengan seorang perempuan dan akhirnya dia menggadekan keimanannya, dia murtad. Dan pada saat dia murtad, dia nikah, dan ketika nikah dia meninggal dunia. Sepanjang hidupnya dia taat kepada Allah. Di akhir kehidupannya dia murtad kepada Allah. Apa pelajaran yang kita peroleh? Jangan pernah merasa nyaman pada zona keimanan. Ya, saya kira cukup Bapak, satu kali pertanyaan. Ya, apa ini pertanyaan terakhir Ustaz? Ya, pertanyaan yang terakhir. Ya, silakan Rosiera Effendi dari Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pernah mendengar ceramah Ustadz mengenai bahwa orang-orang yang pertama kali masuk neraka itu adalah justru orang-orang para ahli ibadah. Misalnya kayak orang yang suka sholat malam, orang yang seperti atau misalnya ulama lah ya misalnya itu, atau orang-orang yang pokoknya yang duluan masuk neraka itu justru orang-orang yang banyak beribadah daripada orang-orang misalnya penjudi, peminum khamar atau sebagainya. Nah, kalau mendengar ceramah
pada saat mendengar ceramah seperti itu, saya sempat merasa apa ya, seperti nyaris putus asa, bukan putus asa sih sebenarnya, tapi seperti sedih gitu. Karena gini, kalau misalnya sampai seperti itu gitu, apa sebenarnya setiap kali saya beribadah terus saya salah niat, dan pada saat itu saya misalnya tiba-tiba dipanggil sama Allah dan hilang semua ibadah yang pernah saya lakukan seperti tadi yang Ustadz contohkan ya misalnya gitu. Nah, memang kan tadi Ustadz juga sudah mengatakan bahwa kita memang harus sering-sering istighfar. Tapi tadi juga Ustadz menjelaskan bahwa setan itu kalau untuk orang-orang yang beribadah atau gimana, dia juga akan mengganggu terus gitu. Bahkan gangguannya mungkin bisa dibilang lebih dahsyat gitu ya daripada orang-orang yang melakukan banyak hal-hal keburukan. Nah, untuk hal seperti ini sebaiknya apa yang lebih bisa saya fokus selain tadi misalnya untuk tidak lihat-lihat sosial media, terus udah gitu sering-sering istighfar, dan yang bisa membuat kita lebih istiqomah gitu. Itu apa Ustadz? Makasih Ustadz. Sama-sama. Ibu yang semoga Allah rahmati, ketika Nabi menyampaikan di dalam salah satu sabdanya, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu, pertama kali yang akan dihisap oleh Allah dan dicemplungkan neraka itu ada 3, mujahid yang salah niat, alim yang salah niat, dan orang yang sedekah yang salah niat. Hadis itu tuh bukan untuk memutuskan harapan kita kepada Allah. Salah kita ngambil kesimpulan itu. Tapi hadis itu justru memberikan warning kepada kita bahwasanya beribadah itu tidak ada artinya kalau kita tidak memiliki niat yang benar, supaya kita selalu mewaspadai niat kita dan curiga kepada niat kita sendiri. Kalaupun kita masih sering tergelincir, masih sering terpeleset di dalam niat, tetap kita harus yakin rahmatnya Allah lebih besar daripada murkanya. Bukankah Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, inna rahmati taglibu ghadabi, rahmatku itu mengalahkan murkaku. Dan sayangnya Allah kepada kita itu lebih daripada sayangnya Allah kepada kita lebih daripada sayangnya ibu kepada kita kan. Kita melakukan banyak kesalahan, ibu selalu memiliki 1001 alasan untuk memaafkan anak. Itu baru ibu yang rahmatnya tidak bisa dibandingkan dengan rahmatnya Allah. Itu yang kita harus tanamkan. Yang berikutnya adalah kita juga harus mengerti bahwasanya kita terus berprasangka yang baik kepada Allah. Dan kita mengambil kesimpulan yang beribadah itu aja belum tentu masuk surga, apalagi yang tidak beribadah. Itu juga menjadi kesimpulan. Itulah kesimpulan-kesimpulan yang benar dalam hadis itu. Lalu apa yang kita lakukan Ustadz supaya terjaga keimanan kita? Ya mengikuti majelis ta'lim, mengikuti kajian, membuka diri diberikan nasihat. Tidak banyak bicara, jangan banyak bicara. Ayo kita latihan bareng-bareng yuk. Kita sedikit bicara gitu. Karena Maryam itu ketika ditreat sama Allah ketika akan memiliki tugas besar untuk melahirkan Isa, itu salah satu latihan Allah itu ya supaya dia puasa bicara. Itu salah satu hal-hal yang bisa memberikan kita kekuatan istiqomah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Senang sekali berjumpa dengan alumni SMA 3 Jakarta. Semoga pertemuan ini, semoga ikatan alumni SMA 3 Jakarta selalu diberkahi oleh Allah. Amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Ini yang dapat kita sampaikan. Semoga kita senantiasa mampu menjadi keluarga dakwah. Memang menjadi keluarga tidak menjanjikan kepuasan, tetapi pasti memberikan keberkahan bagi mereka yang selalu bersabar. Jazakumullah khair Pak Itang, kepada Pak Indra dan semuanya. Demikianlah kajian hari ini kepada Ustadz Abu Basam Umar Meta. Kami mengucapkan jazakallah khairan atas ceramah rohani dan nasihatnya. Semoga kita yang diberikan nasihat ini mendapat bimbingan dari Allah SWT, meredakan diri hati untuk mencapainya agar menjadi pribadi yang tawadu kepada Allah dan Rasulullah dan makhluknya, sehingga hati kita selalu terpaut dengannya dalam keadaan dalam menanamkan hikmah aliyah. Kepada Pak Ustadz, terima kasih banyak, dan teman semua kami ucapkan terima kasih barakallahu. Pak Ustadz, dengan tutup doa silakan Pak Ustadz. Mungkin kami ingin dapat doanya dari Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, genggamlah hati kami di dalam kebaikannya, ketaatannya, kesuciannya, kebersihannya. Ya Allah, jadikanlah kami adalah orang-orang yang setia dalam perjalanan kami menuju-Mu, ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan hati kami, istiqomahkan pikiran kami untuk selalu berprasangka yang baik kepadamu, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa yang menjadi beban kehidupan kami. Hapuskanlah kemaksiatan-kemaksiatan yang menjadi rintangan kami untuk menuju kepada surga-Mu seluas langit dan bumi. Hapuskanlah dosa kami sebagaimana Engkau membersihkan dosanya Nabi Adam. Bersihkanlah dosa kami, ya Allah, sebagaimana Engkau membersihkan pakaian putih dari kotorannya. Jauhkanlah kemaksiatan kami, ya Allah, sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Anugerahkanlah kepada kami kesabaran, sabar dalam taat, sabar di dalam melakukan kebaikan, sabar terhadap keluarga kami, dan sabar dalam komitmen kami untuk menjemput rezeki-Mu yang halal. Berikanlah keberkahan dalam setiap urusan kami, istri kami, dan keluarga kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari kita tutup pengajian hari ini dengan doa penutup. Subhanaka Allahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua kepada Pak Ustadz juga teman-teman. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya yang Instagram juga, yang YouTube juga. Makasih Pak Ustadz. Terima kasih, Kang. Terima kasih, Kang.